Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad S. Ahid, praktisi talent mapping. Pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan pembahasan penjelasan dari bakat. Dari 34 bakat kita sampai pada wilayah bakat relating. Khususnya pada video kali ini Anda akan menyimak bakat developer. Oke? Saksikan sampai selesai. Oke teman-teman, apakah Anda pernah mendengar kata-kata developer? Tentunya kata yang tidak asing, tetapi belum tentu sama pemaknaan yang akan saya jelaskan. Developer sering kita mendengar sebagai pengembang bangunan. Betul kan? Tetapi bakat developer yang akan kita bahas sesuai dengan konsep talent mapping adalah bakat yang menjadikan orang itu senang memperhatikan potensi-potensi orang lain dan senang mengembangkannya. Ia senang memperhatikan potensi-potensi orang lain, ia senang mengembangkannya. Dan ketika orang lain berkembang, ia senang. Jadi bakat developer itu bakat yang menjadikan orang itu senang mengurusi pengembangan diri dari orang lain. Maka orang-orang dengan bakat developer ini, ia sangat antusias sekali ketika diajak ngobrol, diskusi, diajak membahas bagaimana orang lain berkembang. Entah itu secara individu maupun secara komunitas untuk mengembangkannya. Nah, orang-orang dengan bakat developer ini, salah satu cirinya tadi, ia senang memperhatikan potensi orang, kemudian ciri yang lain, ia senang ketika orang lain berkembang. Maka ia memiliki usaha bagaimana caranya orang lain berkembang. Memang secara umum, orang dengan bakat developer itu, ia banyak beraktivitas di dunia pengembangan diri. Karena bakat developer itu memiliki beberapa potensi kekuatan, diantaranya teaching, ya, mengajar. Kemudian ada namanya coaching, memberikan layanan coaching. Kemudian ada lagi motivating, menyemangati orang. Kemudian advising, memberikan advice atau memberikan nasihat kepada orang lain. Ada lagi supporting, dan masih banyak lagi potensi kekuatan dari bakat developer ini. Nah, orang-orang dengan bakat developer ini ketika ia mengambil sebuah peran yang bisa dijadikan kekuatan dirinya untuk beraktivitas, itu banyak. Di antaranya edukator, pengajar. Kalau kita menyebut edukator, ada guru, kemudian baik guru formal maupun guru non formal. Bisa jadi ada yang berada di ruang, ada yang berada di luar, intinya dia adalah guru. Nah, selain guru atau edukator, diantaranya adalah motivator, orang yang suka menyemangati. Kita akan amati orang-orang dengan bakat developer, meskipun dia bukan seorang pengajar, ia akan senang menyemangati orang, memotivasi orang, karena itu menjadi dorongan yang ingin ia ungkapkan, yang ingin ia maksimalkan. Memang akan lebih produktif manakala dorongan ini berada pada jalur yang benar dan ia mempelajarinya. Maka akan semakin tajam dorongan bakat developer ini dan menjadikan peran-peran yang ia lakukan sesuai dengan potensi dirinya. Nah, kawan-kawan, orang-orang dengan bakat developer, yuk kita lihat di sekitar kita, siapa dia? Misalnya dari guru ya, guru dengan berbagai macam jenjang. Kemudian jika ada seorang leader, pemimpin memiliki bakat developer, maka ia selalu berkeinginan anak buahnya atau anggotanya itu maju, menari, gitu. Seorang pemimpin, entah pemimpin perusahaan, entah pemimpin pemerintahan, instansi, jika memiliki bakat developer, orientasi dia tidak hanya menjalankan sebuah sistem, tapi bagaimana orang-orang yang dipimpin itu maju. Oke. Kemudian di sekitar kita orang-orang yang bergerak dalam dunia pengembangan diri yang tidak secara formal ada, misalnya motivator, inspirator, dan macam banyak hal lagi yang kita ketahui. Nah, kalau kita ngomong sebaliknya, bagaimana kalau bakat developernya tidak kuat, Mas?
ya, atau non dominan, maka yang terjadi ia tidak merasa butuh untuk membantu orang dalam hal pengembangan diri, tidak merasa butuh untuk menjadikan orang itu berkembang. Tapi bagaimana kalau dia menjadi orang tua, menjadi seorang ayah atau ibu, tidak terlalu memiliki bakat developer, padahal dia punya anak yang harus dididik? Maka ia harus mencari tahu bakat yang lain yang menjadikan ia menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Misalnya ternyata dia memiliki bakat responsibility, bertanggung jawab, maka itu bisa dijadikan sebagai kekuatan dia untuk tetap mendidik anaknya. Jadi bakat developer jangan dijustifikasi kalau tidak punya bakat developer yang kuat, menjadikan orang itu berlepas diri dari tugas untuk mendidik anak-anaknya. Oke, sampai di sini tentunya Anda sangat tertarik untuk mengetahui di mana sih bakat developer kita, developer Anda. Maka yuk kita cari tahu. Jika Anda penasaran, yuk kita komunikasi, kemudian kita assessment menggunakan talent mapping, dan kita maksimalkan bakat developer sesuai tempatnya dan sesuai keperuntukannya, yaitu tugas kehidupan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.